Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa nabiyyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Bapak-bapak jamaah taklim yang sama-sama mengharap ridha Allah, alhamdulillah di pagi hari ini pagi yang sejuk. Atas izin Allah kita kembali bisa berkumpul pada sholat subuh berjamaah untuk sama-sama mengikuti tadabbur Al-Quran, yang pada kesempatan ini ayat yang akan kita baca bersama masih di surah Al-Baqarah, memasuki ayat 281. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Seakan ulang sertai penjelasan tajwid. Wattaqu ya, centok ada tasdid pada huruf ta-nya, suaranya tertahan. Wattaqu ditahan dua ketukan, namanya mad asli atau mad tabi'i. Yauma ditahan, tanwin fathah menghadapi huruf ta. Yauma turja'u sama, ditahan dua ketukan, omnya mad tabi'i doma bertemu huruf waw mati. Waw mati didahului harokat doma. Turja'una fi sama mad tabi'i atau mad asli kasroh atau garis bawah menghadapi ya mati, tahan. Fihi ilallah ya, ilallah tebal bunyinya tafhim namanya. Lam jalalah, lam pada lafaz Allah didahului huruf berharokat fathah atau domah, dibaca tafhim ilallah. Ada tanda waqaf di atas lafaz Allah, waqaf yang memiliki makna lebih baik berhenti, langsung sae waqaf ya. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tahan guna mendengung setiap lapat atau setiap ada
nun atau mim bertasdid. Summa tuwaffa tahan fa-nya 2 harokat atau 2 ketukan matobi fathah tegas ya. Summa tuwaffa kullu nafsin tok lamnya enggak tasdid. Kullu nafsin idghamkan pada huruf mim tanwin kasrah menghadap ini. Kullu nafsin ma idgham biguna sinnya, ma-nya ditahan 2 ketukan. Mad tabi'i atau manas. Kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Pendek, bat wa hum pendek, lanya panjang. Mad tabi'i la yuzlamun, punya panjang lebih dari 2 ketukan. Mad arid lis sukun ya, mad arid lis sukun. Ben dugi kadinya panginten kanggo tajwid namanya. Nah orang wihandai sasarangan baca 1 2 3. Wa taqu yauman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Shadaqallahul azim. Ayat yang lalu membahas masih berkaitan pelaku dosa berupa rentenir atau pelaku ribawi Pak ya, dimana jika ada orang yang berhutang ribawi Pak ya, jika ada orang yang berhutang ribawi Pak, kemudian yang menghutanginya itu mau mengambil pokoknya Pak, mengambil pokoknya, misalkan saya menghutangi Bapak dengan transaksi ribawi, menghutangi 1 juta dengan perjanjian harus kembali 1.200.000 misalkan. Maka yang 200-nya itu masuk kategori harta riba, harta haram, rekening, transaksi seperti itu ya. Maka ketika dihadapkan kesulitan untuk mengembalikan yang pokok yang 1 juta kepada saya Pak, saya yang menghutangi harus memberi tangguh. Memberi tangguh Pak, ulah
maksa kudu bayar ayeuna detik yuk gitu Pak ya. Sampai kapan? Sampai ia lapang, sampai dia punya rezeki gitu Pak. Islam itu. Jadi wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Ayat yang 280. Jadi fanadhiratun maka dalaya maka ia memberi tangguh ila maisarah sampai lapang, sampai punya rezeki untuk mengembalikan sampai waktu mana ia punya kelapangan rezeki untuk memberikan atau mengembalikan. Wa in tasaddaqu dan wa an tasaddaqu maka jika mensedekahkan, mengikhlaskan uang yang saya pinjamkan tadi itu khairul lakum, lebih bagus, lebih baik bagi kalian kata. Dan jika mengikhlaskan, mensedekahkan itu khairul lakum, lebih bagus, lebih baik, bernilai pahala gitu Pak. Lakum bagi kalian. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui Pak bahwa hal yang tersebut atau hal tersebut itu adalah terdapat kebajikan, terdapat balasan pahala. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, bagi kita ya, manakala punya uang di orang lain yang akadnya itu pinjam kepada kita, pas mau diambil susah sulit gitu Pak. Ya, mungkin susah sulitnya nggak punya, atau mungkin Pak nggak mau mengembalikan, maka ketika diikhlaskan niat sedekah itu lebih baik gitu Pak, lebih baik, sebab nanti pahalanya Pak dikembalikan kepada kita, diberikan kepada kita di akhirat. Asal kitanya ikhlas, walaupun tidak gampang ya, tidak gampang, tidak gampang. Untuk ta'lamun kan. Jadi seperti itu Pak tuntunan agamanya. Selanjutnya ayat yang kita bahas, yang kita baca tadi, wattaqu, dan takutlah kalian atau dan hindarilah siksa yauman, pada suatu hari Pak, dan hindarilah siksa yauman, pada suatu hari, di mana pada hari itu turja'una fihi, engkau dikembalikan Pak, fihi, pada hari itu. Yang dimaksud adalah kematian Pak, di mana kematian seseorang itu ya adalah turja'un, dikembalikan. Bahasanya bukan kembali kepada Allah, tapi dikembalikan ilallah, kepada Allah. Maksudnya apa Pak? Maknanya apa?
Kalau dikembalikan itu suka atau tidak, Pak, suka ataupun tidak, yang namanya dikembalikan, Pak, ya harus turut gitu, Pak, gitu, harus mau gitu. Seperti kita punya istri, cek bapak teh awet rajin geningan, ya, punya istri semacam kaumah gitu. Sudah 5 bulan, 5 tahun berkeluarga, tapi nggak ada perubahan adat atau sikapmu, cek bapak teh kepada istri. Sekarang mah saya akan kembalikan kepada orang tuamu, saya akan jatuhkan talak gitu. Kemudian dibawalah kepada orang tuanya, dijatuhkan talak. Suka ataupun tidak, istri kita yang seperti itu harus terima gitu, Pak. Gitu, Pak. Sebab yang punya kuasa talak itu ada di suami gitu. Suami yang punya talak, yang berkuasa itu, Pak. Tetiasa alim ais sarogena, suaminya sudah tutup lawan si botaka, ya, ya, sudah tutup lawan si botaka, artinya tidak mau lagi untuk bersatu, ya, mau tidak mau pokoknya harus menerima gitu, Pak. Suka ataupun tidak, begitupun kita di dunia ini hidup sementara, suka ataupun tidak, Pak. Jika Allah sudah memanggil kita harus kembali, maka kita dikembalikan kepada Allah. Turja'un ilallah. Itu, Pak. Bayi lahir, suka ataupun tidak, Pak, dalam perut harus keluar gitu. Atau Nabi, janin yang ada dalam kandungan, suka ataupun tidak, betah atau nabi ke ayah dina kandungan, kalau sudah tiba saatnya keluar, lahir ya lahir ke ayah dina sana. Jangan dulu. Itulah, Pak. Turja'un, dikembalikan. Sebab yang punya kuasa Allah, dikembalikannya pun kepada Allah, Pak. Nah, bagaimana keadaan orang yang sedang diwafatkan oleh Allah, Pak? Orang yang diwafatkan oleh Allah, dia akan melihat tempat balik. Apakah baliknya ke surga atau ke neraka? Tempat baliknya apakah harus mampir istirahat di neraka sementara atau abadi gitu, Pak? Gitu. Jadi ada 2 tipe kematian. Ada tipe kematian yang ruhnya itu kembali, Pak, nantinya ke neraka. Ada juga yang kembalinya ke surga. Maksudnya tempat tinggalnya dia itu apakah di surga atau di neraka. Bagi orang yang baik, Pak, orang soleh yang bertakwa, Pak, kematian yang thayyib dalam bahasa Quran, Pak. Surah Surah ke-16, Pak, tentang kematian orang yang baik, Pak. Anjing, sebelah ya.
Anak. Oh. Pokoknya ada thayyib Pak. Yatawaffal ladina. Dari ayat di mana saat orang wafat Pak, dalam keadaan baik 32 kali ya Pak? ya 32 Pak? 32. Mohon Pak. Oh maaf. Yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik itu Pak. Oh iya Ya, benar 32 ya Pak ya. Jadi, Maaf. subtemanya balasan bagi orang yang bertakwa Pak. Ayat 30, 31, 32 Pak. Jadi itu pasti bisa. An-Nahl ayat 30 32 Pak. 32. Tuh Pak 32 Pak. Subtemanya itu Iya. balasan bagi orang yang bertakwa. Untuk orang yang bertakwa Pak. Ya. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin Pak. Yaitu orang-orang yang diwafatkan Pak, atau orang-orang yang wafat di mana al malaikatu thayyib, diwafatkan oleh malaikat maksudnya thayyibin dalam keadaan baik Pak. Yaquluna malaikat berkata kepada orang yang diwafatkan yang dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khotimah, kata-katanya Pak, salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Itu ucapannya Pak, salamun alaikum, selamat sejahtera atas kalian, udkhulul jannata, masuk ke dalam surga. Gitu Pak. Ketika diwafatkan Pak, orang soleh, orang yang bertakwa, dicabut nyawanya, ruhnya oleh malaikat. Malaikat berkata itu salamun alaikum, dan orang tersebut melihat tempat baliknya ke sebelah kanan Pak, surga itu, al jannata, ke dalam surga, masuklah kalian ke dalam surga. Maka orang yang wafat dalam keadaan thayyib baik Pak, itu mukanya tersenyum Pak. Mukanya tersenyum, senang, bahagia gitu. Dalam keadaan yang sakit Pak, ketika diperlihatkan oleh Allah tempat baliknya surga, maka dia bahagia, tersenyum Pak, marah mai wajahnya gitu Pak. Ya, pokok nama Pak, tingali bayi yang belum berdosa wafat Pak, mukanya itu muka seperti bayi yang tidak meninggal gitu Pak. Bayi yang masih ya hidup, artinya apa? Senang, bahagia, marah itu aya dosa kena itu jadi pelayan surga, melayani ibu bapaknya. Itu Pak. Kalau bayi wafatnya belum cukup umur, artinya masih 6 bulan, 7 bulan, Sama aja Pak, sama. Pokoknya kalau sudah ditiupkan ruh Pak, berarti sudah hidup. Berarti sudah hidup. Wafat misalkan, insya Allah itu akan menjadi pelayan dia di surga, ya, pelayan orang tua di surga. Jadi ketika ada orang yang meninggal, ia tergolong adalah orang yang baik, maka malaikat mengucapkan kepadanya salamun alaikum. Ya. tapi Ustaz, ketika umurnya masih 6-7 bulan, kemudian apakah itu harus dikasih akikah atau enggak ada? Sudah lahir, artinya keguguran katakanlah usia 7 bulan. lahir 7 bulan, wafat, apakah harus diakikahi gitu Pak? Iya.
hukum akikah sunat jika punya rizki beli domba akikah. Walaupun meninggal. Kalaupun bukan domba, misalnya sapi, yang Domba, ya. domba aja Pak. Domba aja. Iya. Gitu Pak. Jadi seperti itu. Tapi lagi Pak Ustadz, Iya. Di dalam setiap surat itu, baik itu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am dan seterusnya barangkali ya, saya baru baca di situ. Satu ayat itu mengatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu wa amilus sholihati. Nah, artinya wahai orang-orang yang beriman, beramal solehlah kalian atau berbuat baiklah kalian. Apa ini hubungannya antara iman dengan amal soleh itu? Setiap itu kan ada. Nah, apa asbabul nuzulnya? Jadi ada dua tuh Pak Ustaz. Kalau hubungan jelas, ya sangat erat hubungannya. Kalau ditanya asbabun nuzulnya itu mah dikembalikan kepada ayat yang mana, sebab banyak ayat, ya. Jadi Bapak harus cari, ya, ayat tersebut adanya di surat apa asbabun nuzulnya. Dan tidak semua ayat ada asbabun nuzul. Masalahnya gitu, Pak. Tidak semua ayat Quran ada latar belakang turunnya, tidak semua. Jadi kalau Bapak nanya apa asbabun nuzulnya, satu dilihat surat apa dulu, sebab banyak ayat yang menjelaskan itu. Ada enggak asbabun nuzulnya? Kalau tidak ada berarti jangan dipaksakan dicari-cari, sebab tidak semua ayat ada asbabun nuzulnya, ya. Gitu. Yang kedua, kaitannya erat sekali antara iman dan beramal soleh. Tidak, sebab banyak juga orang yang mengaku iman tapi tidak melakukan amal soleh. Iman saya mau kepada Allah, sholat betul, gitu Pak. Selamatkah? Tidak. Yang tidak cukup saya beriman, sholat betul, puasa betul, nyobanya zakat betul. Artinya kewajiban dari Allah tidak dicumponan, tidak dilakukan, tidak selamat. Rugi Pak, sudah dikasih iman tapi tidak amal soleh. Sebab iman itu adalah anggap aja rumah, tempat di mana dia berteduh, tempat dia kembali kepada iman, amal soleh itu. Gitu. Jadi Al-Quran surah Al-Asr menyatakan wal asri, demi waktu, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya al-insan manusia berada dalam kerugian, rugi manusia kepada umum, illa kecuali yang tidak rugi atau yang beruntung amanu wa amilus sholihat, iman dan beramal soleh. Yang tidak rugi iman. Berarti kalau hanya iman saja belum untung, masih rugi. Sebab orang-orang jahiliyah pun ketika ditanya, ya, man khalaqas samawati wal ardh, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaquluna Allah, mereka menjawab Allah, berarti iman. Allah kata mereka yang menciptakan langit dan bumi. Tapi diajak menyembah Pak kepada Allah Pak, gitu, tidak mau, nyembahnya kepada berhala, patung yang mereka buat disimpan di pinggir Ka'bah. Berarti salah kaprah, gitu Pak, salah kaprah. Jadi tidak cukup ya seseorang mengatakan Pak, saya beriman. Dan ini Pak, bukan tidak ada komunitas yang seperti ini Pak. Komunitas atau kudu sholat lah, kudu puasa, penting mah baik kepada orang lain, penting mah iman kepada Allah. Ayah ajaran itu komunitas begitu Pak. Ayah Ustaz.
Itu apa? Ayah. Itu apa Gitu. sholat kalau hatinya jelek? Ada komunitas, ada kumpulan, ada sekelompok manusia yang punya paham atau kudu sholat atau kudu puasa, penting mah iman kepada Allah, penting mah baik dengan orang lain, menolong, gitu Pak. Tidak boleh melakukan perbuatan dosa. Siga nu bener ya tadi Pak. Ya, tapi keliru. Ya. Ada Pak. Gitu Pak. Ya. Jelas manusia rugi kecuali iman dan amal soleh. Pertanyaan, apa sih amal soleh? Itu itu. Ya. Amal itu perbuatan, soleh itu yang baik, yang benar, yang sesuai. Soluhah itu yang sesuai. Sesuai apa? Sesuai yang Allah perintahkan, Rasulullah contohkan, gitu Pak. Kalau tidak sesuai bukan amal soleh. Saya tadi sholat subuh Pak 3 rakaat. Sholat apa? Bener sholat, gitu Pak. Kan Pak itu ayat contohnya sholat subuh 3 rakaat Pak gitu. Berarti itu soleh, tidak sesuai, gitu maksudnya Pak. Gitu Pak. Karena itu kenapa Allah utus para nabi untuk membimbing bagaimana menyembah Allah. Allah mengutus nabi kita, Nabi Muhammad, nabi terakhir, untuk membimbing umatnya bagaimana cara menyembah Allah, beribadah kepada Allah, bagaimana cara sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli, kata sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Rasulullah mencontohkan sholat, gitu Pak. Rasulullah mencontohkan puasa, Rasulullah mencontohkan haji, gitu, dan lain sebagainya. Itu syariat namanya Pak. Syariat. Jadi ada orang yang Pak meloncati syariat, penting hakikat. Nah ini Pak. Nah tadi terpenting malah baik kepada orang, penting mah iman, nah terkudu puasa, kudu sholat. Ada itu Pak, komunitas itu loncat melewati syariat Pak. Badai rugi ke Allah kumaha, gitu Pak. Tidak melalui syariat, punya ujung-ujung kaluhur, teu aya tangga, emangnya bisa ngaku? Gitu. Berarti harus melewati tangga heula. Hoyong kaluhur teh Bapak kan kedah kadinya teh kaluhur. Karena tangga, ya tangganya. Tangga teh ibarat syariat. Gitu Pak. Mau ujung-ujung dugi ke Allah tidak melalui syariat apa. Hati-hati ya ajaran kita Pak. Pemahaman kita gitu Pak. Beda dengan tasawuf Pak. Ya. Beda dengan tasawuf. Ya, ada juga orang yang tasawufnya itu mengindahkan syariat dalam ini fikih misalkan gitu Pak. Ada, makanya Pak kalau ingin tasawuf itu tasawuf yang benar gitu Pak. Ya. Tasawuf yang ya. Jadi jamaah sekalian, Allah kembali ketika seorang yang baik wafat, malaikat berucap salamun alaikum udkhulul jannah. Selamat sejahtera. Beda sareng orang kafir dalam Al-Qur'an. Id yatawaffal ladina kafaru wadribu wujuhahum wadbaru. Sekiranya engkau melihat orang kafir wafat, malaikat Pak sambil memukul bagian muka, bagian punggung kabayang malaikat jelema kafir menuju sakarat Pak. Makanya orang kafir mah mautna oge Pak, ya mautna oge tersiksa. Cuman kita kan tidak diperlihatkan kepada orang kafir atau belum gitu ya, tidak menyaksikan orang kafir ketika sakaratul maut gitu kan.
jarang kan Pak ya, jangankan orang kafir, orang muslim kan orang jarang gitu menyaksikan ketika sakaratul mautnya gitu Pak, gitu jarang. Tahu-tahu sudah innalillahi kan kita Pak, kita gitu maksudnya Pak. Nah jika kita dihadapkan ya kepada kondisi Pak sakaratul maut, maka yang harus dipertahankan iman, Islam, tauhid ya gitu Pak. Ingat kepada Allah, bertauhidullah. Atau apabila Bapak menjenguk orang yang sakit Pak, dan tahu sakitnya parah Pak, bisa di rumah sakit menuju di infus ataupun di rumah. Pertama raba kakinya untuk mengecek apakah sedang proses najak sakaratul maut atau belum gitu Pak. Kalau kakinya dingin, oh itu berarti proses Pak, lagi pencabutan ruh gitu. Raba dugi ka mana ieu? Oh, ayeuna da aya keneh karna apa? Biasana upami ka dada kadeta kencang ngan ka handap tiis. Kamari tacan, kamari bisa. Makukna Pak kami teh naon? Kamis dinten Kemis, salah seorang warga RW 4 Blok E ibu-ibu, saya selesai ngajar di WA dipoto di ibu namun repot. Kata saya siap meluncur, saya datang jam 12 lebih seperempat. Kemudian saya masuk ke rumah, di dalam rumah di kamar tempat dia berada Pak, banyak orang sedang nalkinan ya, sedang nalkinan ya la ilaha illallah la ilaha. Saya masuk Pak, saya raba, udah dingin, itu udah dingin kakinya, ini raba sudah dingin, pas kesini ada sedikit hangat. Tapi ininya, nah engapannya kencang, ininya dia, ini mata melotot ke atas, terbelalak. Saya ngambil air, kemudian saya doain, kemudian ambil tisu, teteskan air itu ke tisu, lapkan ke bibinya sebab kering, baru bersuara, nah baru sadar Pak. Berarti Allah atau berarti Allah gitu Pak. Di sini Allah. Jadinya kabujang adzan duhur, saya pulang salat duhur di Al-Qur'an. Pas ada berita jam 12.45 meninggal. Gitu Pak. Dari sini Pak ya, dadanya ke meninggal kurang lebih 1 jam atau lebih lah. Sebab katanya dari pagi mulai seperti itu. Berarti lama Pak sakaratul maut itu Pak. Kalau dari pagi, saya tanya sejak kapan ini seperti ini? Sudah dari pagi. Penyakitnya itu stroke Pak. Sebelum Ramadan saya sempat nengok gitu, Jadi dari pagi sampai meninggal itu tergolong lama gitu Pak. Jadi ketika sakaratul maut ya, antara ingat dan tidak Pak. Sebelumnya dia ngelor gitu matanya gini Pak. Ketika saya usapin tempelin ini baru ya bergeming. Allah gitu ya, mengucapkan Allah baru bergeming. Sebelumnya sakar, mabuk. Antara ingat dan tidak sakar itu Pak. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah mudahkan kami dalam mabuk kematian. Sakar itu maksud. Lamun syukur atau syakar itu artinya syukur. Jadi jangan Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, tapi sakaratil. Kusin Pak, bukan syin.
bukan syak tapi sak. Ya, jadi seperti itu. Jadi orang kafir maka ketika wafat Pak, dipukul Pak, mukanya ada pukul. Sambil berkata Pak, bukan assalamualaikum Pak, beda dengan ini. Wadzuqu adzabal harik, rasakan oleh siksa neraka yang panas itu Pak. Kata malaikat. Makanya orang kafir ketika wafat apa pasti merasa siksa gitu Pak. Nah, kembali kepada ayat tadi Pak, summa tuwaffa. Kita tuntaskan. Summa tuwaffa ilaikum. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la. Summa tuwaffa, kemudian Pak, disempurnakan kullu nafsin, setiap jiwa, setiap diri, ma kasabat, apa-apa yang dilakukan atau apa-apa yang diusahakan, dikasabkan. Artinya Pak, setelah dia wafat masuk ke alam barzakh, ke alam kubur Pak, summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian Pak, proses berikutnya adalah penghisaban, penghitungan Pak. Maka di sini ada kalimat summa. Summa itu memiliki makna ada jarak jeda dari kematian wafat ke penghitungan amal, jaraknya lama Pak. Dari mati ke hisab jaraknya lama. Allah gunakan dengan summa. Summa itu ada jarak. Dari mati masuk ke alam barzakh tacan ayah hisab. Dalam barzakh Pak, hisab nanti setelah dibangkitkan disebut alam ba'ats. Bangkit semuanya di mahsyar, disitulah kita mendapatkan buku catatan amal. Disitulah kita akan dihisab, dihitung amalnya. Summa tuwaffa kullu nafs, pokoknya akan disempurnakan Pak, setiap jiwa Pak, apa-apa yang diusahakannya. Artinya akan dikumpulkan amal baik dan amal buruknya, akan dihisab. Wa hum la yudlamun, dan mereka tidak dizolimi, tidak akan Pak amal solehnya dikurangi, tidak Pak. Amal salahnya akan ditambah, tidak Pak. Sesuai maka sabar, sesuai yang ia usahakan. Kalau usahanya sakit, ya sakit pahala. Usaha sakit, perbuatan jahat sakit. Wahum lain, pokoknya tidak akan dizalimi oleh Allah. Allah Maha Adil sesuai dengan usaha. Udah lima usahana ibadahnya sakit tuh gitu Pak. Tidak akan dizalimi. Udah lima untuk melakukan perbuatan dosa seperti zina, mau diberi balasan pahala zina, mau diberikan balasan siksa zina gitu, komodit ini pokoknya udah memang di dunia kita maling, di dunia nanti Pak, di akhiratnya mau diberikan siksa maling sesuai dengan dia diusahakannya. Maka sabar, apa yang diusahakan oleh di dunia seperti itulah. Amanah sakit anu bakal dihisab, perbuatan dosa sakit itu anu bakal dihisab. Wahum la yudlamun, pokoknya tidak akan dizolimi. Allah Maha Adil. Jadi jarak dari kematian ke hisab itu lama Pak. Lama berapa tahun? Wallahu a'lam lah Pak. Tidak bisa menjelaskan sekian tahun, sebab dari wafat, anggap aja dari Fir'aun wafat aja bukan tahun sabar kan ada apa tuh Pak, sampai nanti kiamah wafat, kiamah tiba kan tahun bukan tahu Allah alam. Sampai nanti dihisab berapa lama nggak tahu, Allah alam. Kalau hitungan tahunnya yang jelas lama gitu, yang jelas lama. Makanya
Makanya Allah gunakan dengan summa, ini ada jarak jeda yang lama. Gitu Pak ya. Dari kematian sampai hisab itu jaraknya lama. Jauh. Kemudian orang yang berada di dalam kubur Pak, apa saja? Ngapain? Bagaimana keadaannya? Kalau orang baik, thayyibin tadi Pak, orang soleh istirahat, tidur Pak sampai kiamat. Gitu, ya. Itu dia. Kalau orang yang berdosa, ya disiksa, diadab, dihimpit oleh tanah, oleh siksa. Ya. Ada keterangan orang yang beda sholat dililit oleh bulan namanya Sujaul Akro, orang yang besar gitu Pak. Itu siksa pokoknya keeng Pak. Yang biasa kita di dunia seperti ini Pak, kumpul dengan teman, makan, minum, sadar Pak, tiba-tiba sendirian berada di liang kubur Jadi sebelum ada masa perhitungan, si mayat itu atau mayat itu tetap disiksa di kubur. Bagi orang yang berdosa. Iya, yang berdosa. Betul. Belum ada hisab. Iya, sebelum ada hisab. Iya, belum ada hisab. Ya. Orang yang berdosa ada dalam siksa, dalam penyiksaan. ada dalam penyiksaan. Disebut dalam Quran itu fisik jin, berada di lapisan bumi yang ketujuh yang paling bawah. Sebab lapisan bumi dan langit itu tujuh lapis. 7 lapis langit kalau luhur, ya. 7 lapis bumi ke bawah. Yang 7 lapis bumi ke bawah itu adalah Pak, api tempat penyiksaan bagi orang yang berdosa. Maka di bawah teh Pak api, di bawah bumi teh Pak. Gesekan bumi itu kan berputar. Karena berputar bergerak Pak, terjadilah api. Dunia ini berputar karena ada magnet, ada api, ada panas lah gitu Pak. So, motor aja panas, ada mahirup atau Pak mobil, daya api, ya, daya mesin, daya ya, solar, daya bensin, artinya daya pengapian, mau jalan, bumi yuk jalan, bergerak sebab ada api. Di bawah terjadi gesekan-gesekan api. Lapisan bumi yang paling bawah, sijin disebutnya, tempat siksanya Pak, orang yang berdosa sebelum dibangkitkan, sebelum dihisab Pak, sebelum dimasukkan ke dalam neraka. Ada yang masuk ke dalam neraka jahim, jahanam dan lain sebagainya Pak ya. Ya, jahanam itu kedalamannya Pak, jika melemparkan batu saat ini baru sampai ke dasar jahanam itu 70 tahun. Berarti dalamnya luar biasa Pak, luar biasa Pak. Dalamnya. Ya. Bapak melemparkan batu ayeuna baru nyampe Pak. 70 tahun berarti dalamnya luar biasa. Gitu. Siapa yang akan masuk ke dalam jahanam tadi? Quran menjelaskan la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Jin dan manusia calon penghuni jahanam. Jin yang bagaimana? Manusia yang bagaimana? Jin yang kafir, manusia yang ingkar. Munafik. Jin yang kafir, yang tidak beriman, jin yang muslimah insya Allah. Kalau jin yang muslimah ada bersama kita sedang ngaji, nguping ke, saya mah bisa melihat, bisa melihat jam maksudnya Pak, bukan melihat jin. Jadi Al-Quran menjelaskan Allah menciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ad-Dariyat ayat 5. Jika jin dan manusia tidak beriman berarti
kafir. Jika manusia tersebut tidak beribadah berarti zalim, dosa, Pak, akan mendapatkan laknat atau siksa Allah. Penghuninya masuk nanti ke dalam jahanam. Seberapa kedalamannya? 70. Ya Allah, luar biasa surga surga kata. Pokoknya jika melemparkan batu sekarang Pak ke dalam jahanam 70 tahun baru akan nyampe ke dasar. Berarti dalamnya luar biasa. Terus Pak Ustadz, kalau perbedaan itu kan ada yang sering terjadi di dalam makam, ada yang hancur juga ada yang mayatnya utuh. Itu perbedaannya orang yang bagaimana itu? Makam Di dalam kuburan pernah ada yang digali itu yang masih utuh, juga ada yang hancur berkeping-keping. Itu perbedaan orang yang gimana itu? ya, ada yang nanya bagaimana keadaan kondisi jasad fisik orang yang masuk ke dalam kubur, Pak. Ada yang utuh, ada yang hancur. Ya, beberapa kemungkinan yang hancur karena sudah lama berada di makamnya sehingga hancur, sebab ujung-ujungnya akan hancur, Pak. Ya. Yang kedua, ada juga yang gak hancur, kemungkinannya karena baru-baru, belum lama, baru seminggu, baru sebulan, baru setahun, Pak, sehingga belum hancur. Atau yang ketiga bisa saja udah puluhan tahun pas digali jasadnya tidak hancur. Ada, memang dalam hadis begitu, Pak. Ada beberapa tipe manusia yang tidak akan hancur jasadnya dalam kubur. Satu, para nabi, para rasul, Pak. Insya Allah, Pak, sampai saat ini Nabi Muhammad mau hancur, Pak. Jasad fisiknya itu tetap belegeran, Pak. Konon katanya ada orang Yahudi mencoba mau mengambil lewat bawah, gitu kanan katanya. Tapi imam masjid bermimpi, bermimpi jasad Nabi Muhammad mau diambil. Pas dicek benar Pak, ada galian, tapi tidak berhasil. Tujuan mereka apa? Mau mengambil fisik Nabi akan dialihkan ke daerah mereka supaya banyak orang yang berkunjung di sini ada fisik Nabi itu. Ekonomi, Pak, tujuannya itu. Yang kedua, para solihin, para wali, para penghafal Al-Quran, ahlul Quran, Pak, itu insya Allah fisiknya, Pak, tidak akan hancur. Tahun 2004 kalau nggak salah ketika tsunami terjadi, ya tsunami itu 2004 kalau nggak salah. Desember. 2004 Desember. Desember kan 2004. 26 Desember. Nah, dikisahkan ini kisah nyata, ya kisah nyata. Ada ditemukan fisik manusia yang meninggal yang kurang lebih sudah 10 hari atau semingguan, Pak, tapi tidak apa-apa, Pak, utuh belegeran gitu. Seorang wanita, ya, ketika dikonfirmasi kepada keluarga, apa amalannya, Pak? Amalannya, Pak, menutup orang, penghafal Al-Quran, itu, Pak, fisiknya di dunia diperlihatkan. Itu ayat Allah, ya, kuasa Allah diperlihatkan. Pelajaran untuk orang yang hidup banyak. Salah satunya itu pokoknya penghafal Al-Quran, insya Allah orang soleh, para wali lah gitu, Pak, ya. Orang yang hidupnya dekat dengan Allah, fisiknya itu tidak jadi, Pak. Jika ada ditemukan seperti itu, bisa jadi ia adalah orang soleh, gitu aja. Orang soleh, orang yang bertakwa, fisiknya, jasadnya tidak hancur. Jadi seperti itu kita berlihat. An-nasu kulluhum halka, manusia itu pada akan hancur, akan rusak, akan binasa. Illal alimun, kecuali orang yang berilmu, orang alim. Wal alimun kulluhum halka, orang alim pun akan hancur, rusak, Pak.
bisa rusak jasanya, amalnya, bisa juga rusak fisiknya. Tidak amilun, kecuali orang alim yang mengamalkan ilmu. Orang yang mengamalkan ilmu juga wal amilun juga akan rusak, Pak. Gitu. Amal itu illal mukhlisun, kecuali orang yang ikhlas dalam mengamalkan ilmu. Ya, orang yang ikhlas pun bisa jadi hancur, Pak, amalnya, kecuali yang daimun. Daimun itu yang dawam, kontinu, terus menerus seperti bapak. Dawam dalam kebaikan, sholat subuh berjamaah dawam, ya taklim, baca Quran, tolak ilmi dawam. Ini orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan istiqomah sampai. Amin. Demikian, dan mari kita sama-sama tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillah, subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm?